everyone, let me introduce myself. My name is Rani Nafita Febrianti. On this session, I will explain this material about the external assessment in strategic management. Yang pertama adalah pengertian the external assessment. External assessment merupakan proses analisis yang dilakukan perusahaan untuk memahami berbagai faktor eksternal yang berasal dari luar organisasi. Faktor-faktor ini tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh manajemen, namun sangat mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan strategisnya. Sebagai contoh, PT Bank Rakyat Indonesia harus memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan kebijakan pemerintah, seperti perubahan suku bunga dan regulasi perbankan, karena faktor tersebut dapat mempengaruhi tingkat kredit, resiko, dan kepercayaan nasabah. Selanjutnya, tujuan the external assessment. Tujuan utama dari external assessment adalah untuk mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan serta ancaman yang perlu diantisipasi dalam perusahaan. Dengan memahami peluang dan ancaman tersebut, perusahaan dapat menyusun strategi yang lebih tepat dan realistis. Sebagai contoh, perusahaan e-commerce seperti Tokopedia memanfaatkan peluang dari meningkatnya penggunaan internet dan belanja online. Namun juga menghadapi ancaman berupa persaingan ketat dan perubahan regulasi perdagangan digital. Selanjutnya, komponen lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal perusahaan terdiri dari dua komponen utama, yaitu lingkungan makro dan lingkungan industri. Lingkungan makro mencakup faktor umum yang mempengaruhi seluruh perusahaan, sedangkan lingkungan industri berkaitan langsung dengan kondisi perusahaan dalam industri tertentu. Sebagai contoh, PT PLN Persero dipengaruhi oleh lingkungan makro seperti kebijakan energi nasional, serta lingkungan industri berupa persaingan dengan penyedia energi terbarukan swasta. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke analisis lingkungan makro menggunakan pendekatan pastel. Analisis lingkungan makro umumnya menggunakan pendekatan pastel. Faktor politik berkaitan dengan kebijakan pemerintah, faktor ekonomi mencakup kondisi perekonomian, faktor sosial berkaitan dengan gaya hidup dan kebutuhan masyarakat, faktor teknologi mencakup perkembangan inovasi, faktor lingkungan berkaitan dengan isu kelestarian alam, dan faktor hukum berkaitan dengan regulasi yang berlaku. Sebagai contoh, perusahaan otomotif seperti Toyota Indonesia yang harus menyesuaikan strategi dengan kebijakan pemerintah terkait kendaraan listrik, kondisi ekonomi masyarakat, serta tuntutan lingkungan terhadap pengurangan emisi karbon. Selanjutnya, analisis lingkungan industri. Analisis lingkungan industri bertujuan untuk memahami tingkat persaingan dalam industri tempat perusahaan beroperasi. Analisis ini mencakup persaingan antar perusahaan, ancaman pendatang baru, ancaman produk substitusi, serta daya tawar pemasok dan konsumen. Sebagai contoh, industri minuman siap saji seperti PT Coca-Cola Amatir Indonesia menghadapi persaingan ketat dengan merek lain, ancaman produk substitusi seperti minuman sehat, serta daya tawar konsumen yang semakin tinggi. Jadi kesimpulannya adalah external assessment merupakan bagian penting dalam manajemen strategis karena membantu perusahaan memahami peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal. Dengan melakukan external assessment secara tepat, perusahaan seperti perbankan, energi, hingga industri manufaktur dapat menyusun strategi yang adaptif, kompetitif, dan berkelanjutan. Okay, that's all the explanation for me. Thank you for the listening.